Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 kali ini, mata kuliah Aplikom, kita akan membahas tentang Islamic Digitalpreneur. Apa itu Islamic Digitalpreneur? Islamic Digitalpreneur adalah seseorang yang dapat melihat bisnis dalam dunia internet sebagai target pasar mereka, yang mana bisnis yang mereka jalani tersebut mereka lakukan sesuai syariat Islam. Bagaimana sih tips untuk menjadi seorang yang Islamic Digitalpreneur? Pertama, seseorang tersebut harus menguasai ilmu bisnis yang sesuai syariat Islam dan juga menguasai teknologi internet. Langkah-langkahnya, pertama, mereka harus memahami hukum ilmu jual beli atau ilmu bisnis baik secara Islam maupun teknologi internet. Kedua, mereka harus selalu bersikap jujur dan menepati janjinya. Ketiga, sopan santun dan menghormati pelanggan. Empat, tidak boleh menjual produk kualitas buruk dan tidak menimbun barang. Lima, tidak mengganggu waktu ibadah. Yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu membayar zakat dan banyak bersedekah serta membayar upah tepat waktu. Tips menjadi Islamic Digitalpreneur yang kedua yaitu memperluas jaringan bisnis dengan membidik segmen pasar yang tepat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, memastikan sasaran konsumen yang akan membeli produk kita. Kedua, melakukan berbagai macam promosi dan penawaran melalui dunia internet. Adapun tips menjadi Islamic Digitalpreneur yang ketiga yaitu bisa lihai melihat peluang pasar. Dengan cara mengamati alur jaringan bisnis dan dapat mengetahui pasar yang mana yang memiliki peluang. Tips keempat yaitu meningkatkan kreativitas. Kreativitas itu sendiri dapat ditingkatkan dengan cara membuat produk yang dipasarkan tersebut mempunyai daya tarik dibandingkan produk orang lain. Kedua, kreativitas tersebut juga dapat kita manfaatkan dari kritik dan saran yang datang dari konsumen kita sendiri. Tips kelima yaitu tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan secara matang bagaimana peluang dan resikonya, bagaimana positif dan negatifnya jika keputusan tersebut kita ambil, agar tidak ada terjadi penyesalan di kemudian harinya. Keenam, menjadi Islamic Digitalpreneur yaitu kita harus fokus. Langkahnya, fokus pada bidang bisnis yang kita geluti. Selanjutnya, mampu mempertahankan konsistensi kita untuk bertahan di dunia bisnis tersebut dalam kondisi apapun. Ketiga, jauhkan diri kita dari rasa bosan. Berikut ini kita akan membahas fitur-fitur dari bisnis marketing. Apa saja fitur-fiturnya? Pertama, yaitu sosial media. Sosial media itu sendiri merupakan media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara seseorang dengan orang lain, serta untuk mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Contoh media sosial yang sering digunakan untuk bisnis yaitu WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Line, YouTube, LinkedIn, blog, Pinterest. Selanjutnya, yang kedua yaitu Google My Business. Kelebihan fitur dari Google My Business itu sendiri yaitu adalah untuk mengelola informasi yang up to date atau terbaru dalam bisnismu. Selain itu, juga mampu membangun loyalitas pelanggan menggunakan Google Plus Page. Selanjutnya, dapat memonitor interaksi antar pengunjung melalui pelaporan.
Dan yang menarik lagi, mampu membuat bisnismu mudah ditemukan di pencarian Google. Fitur tercanggihnya itu mampu melihat bagaimana pelangganmu melakukan pencarian bisnismu dan juga dari mana mereka datang. Yang ketiga yaitu Google Analytics. Google Analytics ini sendiri merupakan fitur yang berguna untuk menganalisis konten yang dibuat untuk promosi, yaitu dengan melihat interaksi pengunjung di media sosial dan dapat memaksimalkan kinerja iklan bisnis kita. Selanjutnya ada fitur dari Google AdWords. Fitur ini merupakan fitur untuk memasang iklan yang mampu membuat iklan kita berada pada susunan paling atas di situs pencarian Google. Selanjutnya fitur yang terakhir yaitu YouTube. YouTube ini sudah banyak familiar ya di kalangan umat manusia, karena selain untuk mengupload video, YouTube ini juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dalam mempromosikan bisnis mereka. Yaitu kita dapat membuat video tentang bisnis, kemudian menguploadnya di situs tersebut dan jangkauan yang juga lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Langit Merah Tutorial. Dalam video kali ini kita akan belajar atau membahas cara membuat akun Google Bisnisku pada HP Android. Akun Google Bisnisku ini akan sangat berguna sekali bagi teman-teman yang sudah memulai usaha ataupun baru memulai usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita masuk atau pilih menu Play Store. Kemudian pada bagian pencairan Play Store kita ketikkan aplikasi Google Bisnisku. Setelah muncul seperti pada layar, kita pilih atau kita klik pada Google Bisnisku yang 11 MB. Kemudian kita pilih install. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, silahkan teman-teman klik buka. Pada bagian ini kita pilih mulai. Kemudian pada bagian pilih akun, apabila akun teman-teman sudah muncul di HP Android seperti pada layar, silahkan teman-teman langsung klik saja akun tersebut. Tetapi apabila belum muncul, silahkan pilih tambahkan akun lainnya untuk memasukkan alamat Gmail teman-teman. Setelah itu pada bagian menu ini silahkan teman-teman isi dengan nama toko yang ingin teman-teman buat atau nama bisnis yang ingin teman-teman buat. Misalnya saya beri contoh grosir sepatu dan sandal. Setelah itu pada bagian pojok kanan bawah klik berikutnya. Kemudian pada bagian ini silahkan pilih kategori bisnis teman-teman. Misalnya tadi yang saya buat adalah toko sepatu dan sandal, jadi disitu saya ketikkan toko sepatu. Kemudian pada bagian kanan bawah klik berikutnya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Pilih ya. Kemudian silahkan teman-teman isikan alamatnya, misalnya yang bagian atas sendiri, negaranya adalah Indonesia. Kemudian pada bagian kolom kedua, silahkan teman-teman isi alamat dengan lengkap, misalnya mulai dari dusun apa, RT berapa, RW berapa, desa mana, dan kecamatan mana, atau bisa juga mungkin alamat teman-teman, jalan apa, nomor berapa, dan lain-lain. Kemudian pada kolom ketiga silahkan ketikkan atau isikan kota tempat tinggal teman-teman. Misalnya kota Jakarta, atau kota Magelang, atau kota Yogyakarta, dan lain-lain. Kemudian pada kolom keempat silahkan isikan provinsi, dan pada kolom yang terakhir silahkan isikan kode pos masing-masing wilayah. Setelah terisi semua, pada bagian kanan bawah silahkan klik berikutnya.
Pada bagian ini yaitu menentukan lokasi bisnis kita. Silakan pada bagian ada tanda min itu untuk mengecilkan, tanda plus itu untuk memperbesar peta, dan yang bagian atas sendiri yaitu menentukan lokasi titik keberadaan kita. Setelah kita cari lokasi dan sudah sesuai dengan alamat bisnis kita, kemudian pada bagian kanan bawah silahkan klik berikutnya. Setelah itu, apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Silahkan bisa pilih ya atau tidak. Dalam tutorial ini saya pilih ya. Kemudian pada bagian kanan bawah silahkan klik berikutnya. Pada menu ini yaitu tambahkan area layanan opsional. Silahkan teman-teman isikan di situ. Silahkan teman-teman isikan di situ wilayah-wilayah mana saja yang kemungkinan bisa dijangkau bisnis yang dijalankan oleh teman-teman semua. Setelah terisi semua, kemudian kita pilih kanan bawah, pilih berikutnya. Kemudian menjalin hubungan atau opsional. Pada bagian ini silahkan teman-teman isikan nomor HP yang aktif. Kemudian pada bagian situs, apabila teman-teman belum memiliki web, bisa dikosongi. Setelah terisi dengan benar, pada bagian kanan bawah silahkan klik berikutnya. Terus dapatkan kabar terbaru. Untuk mendapatkan update-update mengenai rekomendasi untuk bisnis yang ada di Google, silahkan pilih ya. Kemudian pada bagian kanan bawah pilih berikutnya. Selesaikan dan kelola listingan ini. Pada bagian kanan bawah sudah selesai, berarti kita klik selesai. Kemudian pada bagian ini pilih nama kontak, silahkan teman-teman isikan nama sesuai KTP. Nama ini adalah nama penerima yang akan menerima kode dari Google Bisnisku. Nanti setelah ini selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah PIN dalam waktu kurang lebih sekitar 4 hari. Akan mendapatkan surat balasan dari Google melalui kantor pos. Balasan surat tersebut isinya berupa PIN yang bisa teman-teman masukkan pada bagian akun Google Bisnisku. Kemudian klik lanjutkan. Pada bagian ini bisa teman-teman lewati, atau teman-teman bila ingin menambahkan deskripsi, silahkan isikan saja deskripsi di situ. Misalnya saya kasih contoh deskripsi singkat, jual sepatu dan sandal murah berkualitas. Kemudian klik simpan. Pada bagian ini silahkan tambahkan foto bisnis teman-teman, bisa logo, bisa foto toko, dan lain-lain. Kalau tidak akan menambahkan, silahkan lewati. Setelah itu lanjutkan, maka akun teman-teman sudah jadi. Kemudian ada tulisan merah, profil bisnis ini siap untuk dibagikan kepada pelanggan di Google. Pilih selesaikan. Kemudian pada bagian verifikasi sekarang silahkan teman-teman klik. Nah, di situ ada tulisan masukkan kode atau masukkan PIN. Silahkan teman-teman nanti isikan PIN yang dikirim oleh pihak Google Bisnisku untuk memverifikasi. Demikianlah tutorial kali ini. Pada tutorial berikutnya kita akan membahas menu-menu pada akun Google Bisnisku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.